Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Kusmatari dengan NIM akhir 64. Di sini saya akan menjelaskan terkait keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Yang pertama ada konsep dasar K3 laboratorium. K3 di laboratorium adalah prinsip dan prosedur yang bertujuan untuk menghindari kecelakaan kerja, cedera, dan paparan bahan berbahaya bagi pekerja atau pengguna laboratorium. Ada pula potensi bahaya yang ada di laboratorium seperti bahan kimia berbahaya. Terus yang kedua ada peralatan laboratorium yang mudah pecah. Karena di laboratorium, sebagian besar peralatannya terbuat dari kaca sehingga mudah sekali untuk pecah jika tersenggol atau terjatuh dari tempat yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada bahaya biologi seperti bakteri atau virus. Nah, bakteri atau virus ini dapat disebabkan dari ketika terjadi kecelakaan seperti terkena pecahan kaca dari peralatan laboratorium, kemudian kita mengobatinya dengan eh, dengan tangan, namun tidak memakai sarung tangan, itu dapat terkontaminasi oleh bakteri atau virusnya. Kemudian yang ketiga yang terakhir yaitu radiasi dari peralatan atau zat tertentu di laboratorium. Kemudian ada APD laboratorium. APD laboratorium ini digunakan sebelum memasuki laboratorium. Nah, alat-alatnya yaitu ada jas laboratorium, kacamata, sarung tangan latex, masker medis, sepatu yang tertutup, dan juga hairnet. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada alat-alat laboratorium. Alat-alat di laboratorium ini sangat beragam. Yang pertama ada glass beaker, spatula, terus ada tabung reaksi, mikroskop, cawan Petri, cawan porselin, kaki tiga, terus kawat kasta, dan banyak sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada simbol ketiga di laboratorium. Nah, simbol ketiga di laboratorium ini biasanya ditempelkan pada bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium. Tujuannya untuk memberikan peringatan, petunjuk, dan informasi penting kepada pengguna laboratorium untuk lebih berhati-hati. Nah, yang pertama yaitu ada flammable. Flammable ini disebut juga mudah terbakar. Mudah terbakar menunjukkan bahwa bahan tersebut dapat terbakar dengan mudah jika terkena percikan api, paparan panas, atau gesekan. Kemudian yang kedua ada eksplosif. Eksplosif ini disebut juga meledak atau bahan yang mudah meledak. Nah, eksplosif ini menunjukkan bahwa bahan tersebut dapat meledak akibat panas, gesekan, tekanan, atau reaksi kimia tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada oksidar atau oksidator. Oksidator ini eh, menunjukkan bahwa bahan tersebut dapat mempercepat proses pembakaran dan meningkatkan resiko kebakaran. Kemudian yang selanjutnya ada korosif. Korosif ini menunjukkan bahwa bahan ini dapat menyebabkan luka bakar pada kulit atau kerusakan pada logam. Kemudian yang selanjutnya ada toksik atau bahan yang beracun. Nah, toksik ini menunjukkan bahwa bahan ini beracun dan dapat menyebabkan kematian jika tertelan atau eh, terhirup oleh manusia atau terkena kulit, terserap kulit. Kemudian yang selanjutnya ada harmful atau iritan. Harmful atau iritan ini disebut juga berbahaya atau iritasi. Menunjukkan bahwa bahan ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit, terus pada mata, atau pada saluran pernapasan yang dapat menimbulkan efek berbahaya jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya em, ada radioaktif. Nah, radioaktif ini menunjukkan bahwa bahan tersebut mengandung radiasi pengion atau ionizing radiation yang dapat membahayakan manusia dan lingkungan jika tidak ditangani dengan benar. Kemudian yang terakhir ada biohazard. Biohazard ini berbahaya untuk kesehatan manusia. Nah, selanjutnya
Selanjutnya ada pencegahan kecelakaan di laboratorium. Yang pertama yaitu memahami dan mengikuti SOP. Jadi, sebelum melakukan praktikum, sebaiknya kita harus mematuhi peraturan yang ada di laboratorium untuk menghindari kecelakaan yang terjadi di laboratorium. Kemudian yang kedua, yaitu menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai, seperti dengan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Alat pelindung dirinya yaitu dengan menggunakan jas laboratorium, masker medis, kacamata, sepatu yang tertutup, hairnet, dan juga sarung tangan. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan mengelola bahan berbahaya. Nah, ini penting karena untuk menghindari kesalahan atau eh, kecelakaan yang terjadi seperti campuran atau reaksi dari bahan kimia yang tidak sesuai yang yang sudah tertera pada label di bahan kimia tersebut. Kemudian, jadi label label bahan kimia itu sangat penting karena untuk menghindari ketidaktahuan pengguna laboratorium dalam reaksi kimia. Kemudian yang keempat, ada menjaga kebersihan dan kerapian laboratorium. Jadi setiap pengguna laboratorium wajib membersihkan kembali dengan mencuci alat laboratorium yang telah dipakai, kemudian dirapikan atau ditaruh di tempat yang eh, semula, yang jauh dari jangkauan manusia, sehingga tidak tidak rusak atau pecah ketika ditinggalkan dari laboratorium. Kemudian yang kelima, ada menggunakan peralatan laboratorium dengan benar. Nah, sebelum menggunakan peralatan laboratorium, sebaiknya dicek terlebih dahulu apakah ada retak atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu menyiapkan diri untuk keadaan darurat. Mengapa ini penting? Karena untuk ketika terjadi kecelakaan, misalnya kebakaran, kita sudah tahu mana jalur evakuasi yang akan kita lalui. Kemudian, yang terakhir adalah langkah-langkah menangani kecelakaan di laboratorium. Nah, langkah-langkahnya yaitu yaitu dengan eh, perasaan yang tetap tenang dan mengevaluasi situasi. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan peralatan keselamatan yang tersedia seperti pemadam kebakaran dan juga P3K. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menangani sesuai jenis kecelakaannya. Misalnya, kecelakaan tersebut ini kebakaran atau bahan kimia berbahaya yang tumpah atau ledakan atau dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu melaporkan kepada pihak terkait seperti penjaga laboratorium, petugas laboratorium atau eh, asisten laboratorium yang berjaga di situ. Dan presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.